Oke, saya langsung saja. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. PTK bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok pembahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemahaman masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu, terdapat hal penting dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif para guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi atau perenungan, pemikiran, evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional. Poin A yaitu penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan seperti yang pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran fokus memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Pertanyaan keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan yang kelima, bagaimana melakukan pembelajaran dengan strategi inovasi tertentu? Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak ditingkatkan untuk PTK. Yang pertama itu, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apakah masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya? Masalah ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Masalah yang dipilih untuk diangkat sebagai masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang sangat menarik perhatian. Cara melakukan identifikasi masalah yang pertama itu menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilih dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga itu mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah penelitian tindakan kelas. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoretis. Dalam memformulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, meliputi hal-hal seperti aspek substansi, menyangkut isi yang terkandung. Yang terkandung perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah, melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi guru, kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam memperkaya keilmuan pendidikan atau pembelajaran, dan aspek
finalitas atau tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Selanjutnya, aspek formulasi. Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat. Pertanyaan, rumusan masalah harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir, aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan penelitian untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar, teori, strategi, dan metodologi pembelajaran. Kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian tindakan kelas seperti dana, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti untuk berangkat dari permasalahan sederhana tetapi bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru dan semua yang berkolaborasi dalam memperoleh pengalaman belajar dalam rangka pengembangan keprofesionalnya. Poin B yaitu perencanaan tindakan. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menentukan jawaban. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan. Seperti 1. Bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. Yang kedua, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. Yang ketiga, menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Kita masuk ke poin C yaitu pelaksanaan tindakan. Pada saat tahap pelaksanaan tindakan, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok pembahasan dan mata pembelajaran tertentu. Sebagai contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada saat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok pembahasan A, B, dan C. Yang kedua, format tugas. Pembagian kelompok sesuai jumlah pokok bahasa, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain dan dari anggota kelompok. Bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok seperti mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjaannya dalam pleno kertas. Oke, masuk di poin D yaitu pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penelitian yang telah disusun. Kita masuk di poin E yaitu refleksi. Tahapan ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.